Lagi. Usai ledakan di kapal tanker Federal 2 di Batam, ratusan pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang, Batam. Saat dikejar petugas safety ini, langsung dievakuasi ke mobil bak. Kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi selidiki penyebab ledakan tersebut. Yang sedang dalam proses penyelidikan dari tim reskrim baik Polresta Barelang maupun Polda. Inafis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Sebelumnya, kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar Rabu dini hari. Sedikitnya, 10 pekerja galangan kapal ASL Shipyard Tanjung Guncang, Batam meninggal dalam peristiwa kebakaran ini. Total korban akibat kejadian ini 28 orang, 10 diantaranya tewas dan 18 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Inilah detik-detik ledakan di sebuah rumah yang terekam kamera pengawas di perumahan Taman Palem, Cengkareng. Ledakan tersebut mengejutkan warga sekitar, termasuk tetangga seberang rumah. Ledakan mengakibatkan rumah korban rusak parah. Puing-puing bangunan terlempar hingga ke tengah jalan dan rumah tetangga. Selain rumah korban, ada 5 rumah di sekitar lokasi ledakan yang juga mengalami kerusakan. Akibat ledakan, 2 orang mengalami luka. Korban ES, 73 tahun, pemilik rumah lokasi ledakan, mengalami luka bakar parah. Sementara seorang tetangga inisial WS, 47 tahun, terluka di kepala terkena reruntuhan puing. Keduanya telah dibawa ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Cengkareng menggelar olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Puing-puing dan barang-barang hancur berantakan. Peristiwa ledakan terjadi pada pagi hari. Diduga, ledakan berasal dari sebuah tabung gas berukuran 12 kg yang mengalami kebocoran di bagian regulatornya. Korban ES itu ingin menyalakan kompor untuk masak, ya, untuk masak. Nah, kemudian tiba-tiba terjadi ledakan. Hasil olah TKP awal diduga ada kebocoran dari instalasi pemasangan gas tersebut. Rencananya, olah tempat kejadian perkara akan kembali dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Aksi demonstrasi mahasiswa menolak investasi dan militerisasi di AB Pura, Kota Jayapura, Papua, Rabu siang berakhir ricuh. Sebelumnya ratusan mahasiswa berunjuk rasa dengan tertib. Mereka melakukan orasi di lingkaran AB Pura yang mengakibatkan lalu lintas terhambat. Unjuk rasa berakhir ricuh lantaran sejumlah massa melempar batu ke arah polisi hingga membakar 2 mobil polisi dan 1 mobil milik perusahaan daerah air minum. Akibatnya aparat terpaksa menembakkan gas air mata. Sudah disepakati untuk konsolidasinya di lingkaran AB supaya tidak mengganggu arus lalu lintas masyarakat dan juga aktivitas masyarakat. Namun pada saat mau bergerak ke lingkaran AB, ternyata juga ada provokasi yang memulai dengan melempar kepada area petugas. Setidaknya 3 orang menjadi korban terkena lemparan batu, diantaranya 2 anggota Polri. Kondisi ini mengakibatkan pusat perbelanjaan dan pertokoan terpaksa tutup karena ketakutan. 2 orang yang telah diamankan polisi karena diduga sebagai dalang aksi kericuhan. Dari Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya, Angelika Devagam, inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya.
Kita awali lintas saya pagi hari ini dengan informasi 4 orang dalam satu keluarga tewas dalam kebakaran yang menghanguskan 3 rumah warga di Pademangan, Jakarta Utara. Mereka diduga terjebak saat api melahap habis rumah mereka. Api dengan cepat membesar dan membakar 3 buah rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun kondisi bangunan yang berdekatan membuat api dengan mudah merambat dari satu rumah ke rumah lainnya. Usai api padam, 4 orang masih satu keluarga ditemukan warga dalam kondisi hangus terbakar. Korban masing-masing Saniah 55 tahun, Samiatun 20 tahun, Ais 11 tahun, dan Udin 2 tahun. Ada korban 4 orang. Penyebabnya masih dalam penyelidikan. Tadi dari info yang didapat dari yang bersangkutan yang punya rumah, katanya api berasal dari lantai 2 dari belakang. Kini keempat jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk otopsi. Sementara Polres Jakarta Utara mengerahkan tim identifikasi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Warga menangkap remaja 16 tahun yang diduga membunuh dan melecehkan bocah perempuan berusia 12 tahun di Cilincing, Jakarta Utara. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku. Remaja berusia 16 tahun ini menjadi bulan-bulanan warga di Cilincing, Jakarta Utara. Warga geram karena remaja ini diduga membunuh dan melecehkan bocah perempuan yang baru berusia 12 tahun. Orang yang masih tertangkap pelaku ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa di rumah kontrakan pelaku. Saat didatangi, pelaku sempat berupaya mengelak dan menghalangi warga masuk ke rumahnya. Kemudian diserahkan ke warga ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Hasil penyelidikan, korban tewas karena jeratan kabel pengisi daya ponsel. Itu korban juga mendapati kekerasan seksual. Dengan cara menjeratkan kabel charger handphone ke leher, kemudian membekap mulutnya sampai habis nafas, nggak bisa bernafas maksudnya. Kemudian melakukan hal yang tidak terpuji terhadap alat vital dari korban. Usai otopsi, jenazah korban dibawa pulang ke warga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Indramayu. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pria mabuk di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT menyerang 4 anggota keluarganya dengan senjata tajam. Akibat peristiwa tersebut, istri, ipar, dan ponakannya yang berusia 8 tahun tewas. Beginilah suasana duka di ruang jenazah RSUD Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT. 3 korban yang terdiri dari istri, ipar, dan ponakan yang masih berusia 8 tahun dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas oleh Lande Linus Kuhabib di Desa Amol, Kecamatan Miomavo Timur. Sementara 1 korban berusia 14 tahun selamat dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Korban terkena sabetan senjata tajam saat mencoba menyelamatkan adiknya. Diketahui sebelum penganiayaan, pelaku yang dalam kondisi mabuk terlibat cekcok dengan korban. Polisi datang ke lokasi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami motif pelaku. Mengamankan TKP, olah TKP, mengevakuasi korban, melakukan full bucket di lokasi, dan ditemukan korban 3 meninggal dunia, 1 masih hidup. Terus tersangka sudah diamankan dengan barang bukti, namun motifnya masih kita dalam. Kini pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan.